Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan memasuki bulan puasa. Pada episode yang lalu telah dikemukakan sehat raga atau jasmani, sehat jiwa atau rohani, dan kontinuitas jaga kesehatan. Dan itu amat penting, sehat jasmani, sehat rohani, sehat sepanjang waktu untuk mendukung keberhasilan ibadah puasa. Persiapan lainnya yang diperlukan adalah ilmu tentang puasa, pengetahuan, pengertian-pengertian, jenis-jenis sampai detil mengenai apa yang perlu dilakukan dalam bulan Ramadan. Itu menyangkut ilmu, seluk-beluk tentang puasa. Dan ini bisa diperoleh paling tidak dari dua saluran. Pertama, dari kegiatan membaca buku-buku tentang puasa, dan ini tentu paling penting, ini membaca buku-buku tentang puasa. Dan yang kedua, mengikuti ceramah-ceramah, tayangan-tayangan, paparan-paparan, kajian-kajian tentang puasa. Nah, mengenai ilmu, insya Allah pada episode yang akan datang akan dipaparkan. Persiapan lainnya, ini pendukung untuk keberhasilan berpuasa. Antara lain, satu, masalah keuangan. Keuangan ini juga penting untuk kita perhatikan, supaya dalam menjalani ibadah Ramadan itu terdukung oleh kemampuan keuangan. Syukur sekali kalau sudah punya tabungan, sudah punya simpanan untuk dicadangkan, digunakan di mana perlu pada bulan Ramadan. Ya, kalau mereka yang berada, yang kaya, apalagi kaya raya, tentu masalah keuangan itu tidak masalah sama sekali. Bagi mereka, dan saya juga patut mengakui bahwa kenyataan dalam kehidupan di Indonesia, dari 270 juta rakyat Indonesia, sebahagian itu memang ekonominya masih lemah. Ada yang pas-pasan, ada yang mungkin juga di bawah pas-pasan. Sehingga ketika menjalankan ibadah puasa ada kesulitan dukungan dari aspek finansial itu. Namun, walau bagaimana tersedia keuangan atau tidak, ibadah puasa adalah wajib bagi siapa saja yang dewasa dan tidak ada uzur atau halangan syar'i. Jadi jangan sampai lemah dalam keuangan dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Berpuasa wajib bagi orang kaya raya, orang kaya, orang berkecukupan, orang yang penghasilannya pas-pasan, malah untuk fakir miskin juga tetap hukumnya wajib. Persiapan lainnya adalah penyediaan mengenai benda-benda konsumsi seperti sembako. Ini juga perlu tersedia. Dan syukur sekali kalau sebelum memasuki bulan Ramadan ini sudah katakanlah serba ada, atau sudah ada, sudah cukup gitu untuk menghadapi ibadah pada bulan Ramadan. Dan yang harus tetap bekerja keras, ini memang perlu betul untuk mengatur waktu dan kesempatan
Di samping membulatkan tekad sekuat-kuatnya untuk tetap beribadah walau dalam keadaan kerja cukup keras. Saya ini dalam pengalaman hidup kebetulan punya usaha kecil-kecilan gali pasir. Ada 15-an orang gali pasir di tempat saya, di tanah saya. Saya ikut serta dengan mereka, termasuk pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan 2020 dan 2021, jadi yang baru lewat, itu saya full tiap hari ikut dengan mereka gali pasir. Cuma istirahatnya diatur. Kemudian sebulan penuh, puasa penuh, kemudian gali pasir juga tiap hari penuh. Plus bulan Syawal nyambung 6 hari. Saya juga tetap bergabung dengan mereka, bekerja gali pasir. Gali pasir, angkat-angkat pasir, angkat koral, batu, dan lain-lain. Alhamdulillah itu di umur 79 dan 80 tahun masih kuat. Tapi memang memasuki tahun ke-81, tiba-tiba ada gangguan. Dua bahu saya tidak bisa digerakkan. Sulit sekali gerakan. Karena apa? Sudah sekian tahun dibawa kerja keras, masih keras sekali. Bahu kiri, bahu kanan. Luar biasa sakitnya. Ya, kemudian saya berobat ke dua dokter, dokter saraf dan dokter ortopedi. Dari keduanya saya mendapatkan ada larangan, Bapak jangan kerja yang keras lagi, olahraga juga harus menyesuaikan, yang cocok aja, jangan yang berat-berat. Begitu dokter memberi resep obat dan juga resep untuk fisioterapi. Nah, fisioterapi ini saya lanjutkan sekarang ini selang sehari olahraga, goes sepeda, lalu menggerakkan tubuh kurang lebih tiap 2 hari sekali itu 1 jam. Dan itu terasa cukup baik pengaruhnya terhadap fisik. Dan insya Allah saya sudah menjalani puasa sejak umur 6 tahun. Ketika 6 tahun saya kadang-kadang sehari, kadang-kadang cuma sampai bedug, sampai zuhur. Ya karena ya masih masa kecil. Mulai umur 7 tahun sampai sekarang alhamdulillah tidak ada bulan puasa yang saya lewati. Selalu ada kemampuan untuk beribadah bulan Ramadan secara penuh, puasa setiap hari selama kalau tidak 30 paling pendek 29 hari. Pada dasarnya ya kita ini perlu yakin bahwa Allah itu menciptakan kita termasuk kelengkapan jasmani dan rohani. Lalu Allah pula yang membuat syariat tentang sholat, antara lain yang lainnya tentang puasa. Tentu Allah sudah memperhitungkan kemampuan fisik orang yang diciptakannya dengan syariat yang dibuatnya, yang diwajibkan kepada manusia berakal dan sudah dewasa. Maka mari kita yakini firman Allah, wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 184. Bahwa kalian berpuasa adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui, menyadari atau menginsafi. Jadi menurut Allah yang menciptakan kita, itu puasa itu tidak akan menyebabkan kerusakan. Ya. Nah,
Dipertegas dengan sabda Nabi, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Itu sabda Nabi. Itu perlu kita yakini. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah antara lain mengimani dan mengikuti firman-Nya, iman kepada Rasulullah mengikuti sabda-sabdanya, hadisnya. Perhatikan pula selain tadi ya ketentuan-ketentuan agama, bahwa puisi juga, pantun juga berguna kalau kita perhatikan. Pintu jendela harap ditutup, tapi tolong jangan dibuka. Apalah arti sebuah hidup kalau kita tidak puasa? Marilah kita masuki bulan puasa dengan berpuasa sesuai dengan syariat agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.